Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang kita akan mencoba untuk melanjutkan Redmi 3S yang pada tutorial sebelumnya sudah berhasil kita flash, tetapi masih tampil logo kemudian handphone mati lagi. Tidak ada tampilan apapun setelah logonya hilang. Dan karena kemarin banyak komentar saran dari para suhu-suhu semua subscriber Magelang Flasher untuk mengganti baterainya. Karena handphone ini tadinya boot loop, kemudian kita flash lolos, flash down bisa, dan ternyata setelah dihidupkan hanya sampai di tampilan logo kemudian mati lagi. Namun, jika pada tampilan flash boot handphone ini bisa menyala terus, tidak restart, tidak mati. Yang artinya jika dia load ROM-nya, handphone tidak mampu, hanya tampil di tampilan logo, sementara di tampilan Facebook dia lancar, bisa menyala. Atas saran dari suhu-suhu yang sudah komentar di video saya sebelumnya, dicoba untuk mengganti baterainya. Dan ternyata down, bisa lancar menyala kembali, tetapi kondisi handphone masih tetap boot loop. Kita tes sekarang, kita ganti baterainya ini. Dan ternyata setelah ganti baterai, handphone bisa nyala kembali, tetapi kondisinya masih boot loop. Kita coba sekarang. Kita tekan tombol power, oh ternyata baterainya habis. Ini baterai boleh pinjam juga dari channel Merapi Flasher. Maklum karena memang Magelang Flasher ini awam tentang masalah hardware. Kita main servis handphone hanya modal laptop dan USB aja. Dongle nggak punya, alat servis hardware nggak punya. Cuman main USB aja. Oke, sekarang sudah kita colokkan handphone ke kabel data dan ada indikator pengisian baterai. Kita coba nyalakan handphonenya, tekan tombol power dan muncul logo MI di layarnya. Kita diamkan beberapa saat, tidak ada perubahan tampilan, tetap pada logo MI saja. Dengan kondisi baterai sudah kita ganti dengan baterai yang sehat. Ternyata kasusnya ada di baterainya. Namun di sini handphone masih boot loop karena tidak muncul loading Android di bagian bawah layarnya. Untuk permasalahan awal, solusinya sudah ketemu dengan mengganti baterainya, handphone tetap bisa nyala. Tetapi masih boot loop, mudah-mudahan hanya software. Kita akan coba untuk melakukan flashing ulang firmware-nya. Memang step untuk servis HP itu seperti ini. Kita coba untuk flashing dulu, flashing lolos tetapi handphone tidak normal. Kita cek baterai, baterai lolos. Kemudian handphone nyala tetapi tetap tidak bisa booting sampai ke menu. Kita cek hardware-nya. Sekarang kita coba untuk flashing. Kita melakukan test point dulu. Untuk Redmi 3S test point-nya ada di sebelah atas itu. Kemudian setelah handphone terhubung ke komputer dalam IDL mode 9008, kita akan coba untuk bergabung dengan tampilan komputer. Di sini sudah kita siapkan firmware-nya. Untuk firmware-nya ini kita menggunakan versi MIUI 10 terbaru. Untuk Redmi 3S kode name-nya adalah LAN dan firmware ini adalah firmware global stable. Kita flashing menggunakan Mi Flash Tool 2017. Jadi hanya bermodal USB dan laptop aja. Untuk urusan hardware kita serahkan ke Merapi Flasher atau ke Kecot Hardware. Oke, sekarang kita klik refresh pada Mi Flash Tool dan perhatikan pada kolom device sudah terbaca sebagai COM3, yang artinya handphone ini sudah terdetek sebagai IDL mode. Dan opsi di bagian bawah kita pilih clean all, kemudian kita masukkan firmware-nya LAN Global Image ke kolom firmware pada Mi Flash Tool, kemudian kita klik flash dan kita tunggu proses flashing-nya sampai dengan selesai. Untuk durasi flashing ini kira-kira membutuhkan waktu yang lumayan lama, sekitar 10 sampai dengan 15 menit, tergantung dari kesehatan eMMC dari handphone tersebut. Kita tunggu aja proses flashingnya sampai dengan selesai. Dan proses flashing firmware ini akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori. Berarti baik itu data kontak, kemudian data foto, video, aplikasi, catatan, semuanya hilang tanpa terkecuali. Jika handphone bisa menyala lagi sampai ke tampilan menu, maka kita akan memulai handphone dengan kondisi seperti baru. Bisa membuat akun email baru lagi, kemudian download aplikasi lagi, dan simpan kontak lagi. Kecuali jika Anda ingat akun Google-nya yang sebelumnya diloginkan di handphone ini, maka kemungkinan besar
semua data kontak bisa dipulihkan. Untuk handphone Xiaomi yang mengalami kasus boot loop, kita harus tahu dulu seri Xiaomi tersebut, serinya seri apa, kemudian kita cek kode name-nya. Kemudian baru kita cari firmware-nya. Usahakan menggunakan firmware yang terbaru. Apabila firmware yang terbaru tidak bisa, kita gunakan firmware yang paling lama. Firmware paling lama global tidak bisa, kita gunakan developer. Developer tidak bisa, kita gunakan China Stable. China Stable tidak bisa, kita gunakan China Developer. Jika masih tidak bisa, kita serahkan ke ahli hardware. Oke, sekarang proses flashingnya sudah selesai. Status flashdown, resetnya sudah sukses. Langsung aja kita hidupkan handphonenya sekarang, lepaskan kabel data dulu, kemudian pasang lagi soket baterainya. Kemudian kita tekan tombol power sampai handphonenya menyala. Oh, ternyata tadi baterainya habis ya. Kita sambil colokkan ke kabel data aja biar tetap bisa mengisi daya di baterainya dan handphone bisa kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai. Untuk handphone Redmi 3S ini karena masih seri lama, proses loadingnya juga memakan waktu yang lumayan lelah untuk kita menunggunya. Kira-kira bisa sampai 20 menit bahkan bisa sampai 1 jam. Jadi kita bisa letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu. Apabila ada tampilan loading Android di bagian bawah layarnya seperti ini, berarti handphone selamat. Sudah bisa dipastikan handphone ini selamat lepas dari kasus boot loop. Untuk servis HP sendiri, risetnya memang memerlukan beberapa kali langkah pada setiap kasusnya. Mungkin jika Anda pernah mengalami handphone Anda boot loop atau jika Anda seorang teknisi handphone dapat servisan handphone Xiaomi boot loop, silahkan cek dulu firmware-nya, kita lakukan flashing ulang firmware-nya. Jika masih tidak lolos, kita ganti file lain, kita ganti firmware dengan versi yang lain. Jika masih tidak lolos, kita coba custom firmware-nya. Jika masih tetap tidak lolos, baru kita cek hardware-nya. Kemudian kalau sudah mentok di hardware, silahkan untuk negosiasi dulu budgetnya atau biayanya atau tarifnya dengan user. Kemudian pahamkan juga tentang resikonya kepada user. Jangan sampai kena komplain. Kemudian jika kita mampu untuk mengerjakan hardware-nya, silahkan dikerjakan. Jika tidak mampu, bisa diserahkan ke ahli hardware. Untuk Magelang Flasher sampai saat ini belum bisa mengerjakan hardware. Kita ganti touchscreen aja sering pecah, apalagi angkat-angkat mesin, pasti tambah hancur. Biasanya untuk hardware kita serahkan ke Merapi Flasher yang lebih ahli, atau untuk hardware ringan, biasanya kita ke Kecot Hardware. Begitu juga jika kita sedang belajar servis software. Ketika kita dapat tutorial, kemudian kita praktekkan, dan ternyata gagal, silahkan cek dulu settingan PC. Settingan PC sudah betul, kita cek lagi filenya. Cek lagi filenya yang sudah sama dengan tutorial tetap tidak bisa, silahkan cari tutorial yang lain, mungkin akan mendapat solusi yang lebih baik lagi. Oke, sekarang kita tunggu proses loadingnya. Untuk durasi loadingnya ini sangat lama, jadi kita percepat aja durasinya agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Setelah beberapa menit proses loading selesai dan muncul tampilan welcome screen dari MIUI 10. Kemudian kita langsung bisa setup handphone ini, kita klik next, kemudian pilih bahasa langsung ke Indonesia, pilih lokasi langsung ke Indonesia juga. Kemudian kita tunggu untuk mengatur lokasi ini juga lumayan lama, kita percepat durasinya. Hubung ke jaringan bisa kita lewati, kemudian next lagi. Kita setup sampai ke tampilan menu. Untuk beberapa opsi yang tidak penting atau tidak kita perlukan sekarang bisa kita lewati dulu. Sampai di memilih tema, silahkan bebas pilih tema apapun. Kemudian pengaturan selesai dan ada loading memuat aplikasi. Ini juga bisa sangat lama. Kita percepat aja durasinya, kemudian pengaturan selesai, dan handphone sudah bisa masuk ke tampilan menu. Kita coba angkat dulu handphonenya, aduh baterainya lepas, wah mati ini handphonenya. Kita coba ganti ke charger aja, karena ini kurang kenceng ya, dan baterainya juga belum kita lem, jadi sedikit masih kendor. Kita ganti ke charger biasa aja, biar rapat dia, kemudian kita coba untuk menyalakan lagi handphonenya. Ini kondisi mati, kemudian kita nyalakan. Apabila tidak mengalami boot loop lagi dan bisa sampai ke tampilan menu, berarti memang fix kasusnya hanya pada baterai saja.
Cukup melakukan pergantian baterai, handphone ini sudah down. Dan sebelum kita lakukan ganti baterai, kita nanti akan negosiasikan dulu harganya dengan user. Kalau masuk dan deal harganya kita kerjakan. Kalau user merasa keberatan, kita tawari opsi baterai yang lebih murah atau bisa nego harga sedikit, yang penting deal dan jadi nota. Kalau user tetap masih keberatan, kita cancel saja. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentu saja mantap jiwa masih nego user untuk nota.